Coba bayangin deh, kalian lagi di Bali. Udah tengah malam banget. Suasananya sepi, sunyi, yang kedengeran cuma suara alam. Tapi, di tengah keheningan itu, ada sebuah rahasia kuno yang seolah-olah berbisik. Nah, masyarakat Bali tuh percaya kalau malam hari itu nyimpen misterinya sendiri. Ada waktu-waktu tertentu di mana batas antara dunia kita sama dunia yang gak keyakan itu jadi tipis banget. Dan pas saat itulah, ada satu nama yang disebut, tapi dengan sangat hati-hati. Ini bukan cuma sekedar cerita horor pengantar tidur loh ya. Buat masyarakat Bali, liak itu bagian yang benar-benar nyata dari kepercayaan mereka. Ini soal ilmu hitam, soal keseimbangan alam semesta, dan soal konsekuensi yang ngeri banget kalau manusia salah pakai kekuatan spiritual. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam ya. Menurut legenda, sebenarnya kayak gimana sih wujud fisik lik yang katanya serem banget itu? Siap-siap, karena ini lumayan bikin merinding. Yap, kalian gak salah dengar. Wujudnya itu kepala manusia yang terbang, lepas dari badannya. Kepala ini melayang-layang di gelapnya malam, matanya nyala merah, lidarnya ngejulur panjang, dan yang paling serem, organ-organ dalamnya ngegantung di bawahnya. Sementara itu, badannya yang asli ditinggalin di rumah, nunggu buat nyatu lagi sebelum matahari terbit. Terus, ngapain dia berburu malam-malam? Mangsanya itu, mereka yang lagi paling lemah, bayi yang baru lahir, ibu-ibu yang baru aja melahirkan, atau orang yang lagi sakit. Liak ini nyari darah segar mereka. Bukan cuma buat nyakitin, tapi ini bagian dari ritual gelap buat terus nambahin kekuatan ilmu hitamnya. Nah, ini nih bagian yang bikin ceritanya jadi makin kompleks. Kita udah tahu wujud liak itu kayak gimana, tapi sekarang kita bakal ngebahas pertanyaan yang paling penting. Sebenarnya, liak itu siapa? Pertanyaan ini tuh jadi kuncinya. Dia itu sebenarnya apa sih? Sejenis iblis, hantu, atau jangan-jangan sesuatu yang lain sama sekali? Jawabannya mungkin bakal bikin kalian kaget. Jadi, poin krusialnya itu ini. Lik itu bukan monster dari lahir. Lik itu manusia biasa, bisa jadi tetangga kamu, yang secara sadar milih buat belajar ilmu terlarang. Mereka ngambil jalan gelap ini buat dapat kekuasaan, kekayaan, atau buat balas dendam. Jadi gini, dalam filosofi Hindu Bali itu ada dua jalan. Dharma, jalan kebaikan, dan adharma, jalan kejahatan. Nah, menjadi lik itu adalah pilihan sadar buat ninggalin jalan dharma dan sepenuhnya meluk adharma, nyalahgunain pengetahuan suci buat tujuan yang ngerusak. Cerita liak ini nggak berdiri sendiri loh. Keberadaannya itu bagian dari sebuah pertarungan kosmis yang jauh lebih besar dalam spiritualitas Bali. Coba kita lihat, dari mana sih kekuatan gelap ini asalnya? Nah, yang bikin ilmu liak ini menarik, ilmunya tuh bukan dibuat dari nol. Justru, ilmu ini asalnya dari pengetahuan spiritual yang kuat, yang udah diselewengin, akarnya sering banget dikaitin sama Rangda, perwujudan kekuatan penghancur, dan juga legenda calon arang, seorang janda sakti yang dulu nyebaring teror. Dan perbandingan ini ngegambarin pertarungan abadi itu dengan sempurna. Ada Barong, simbol kebaikan dan pelindung, yang selalu melawan Rangda, simbol kehancuran. Nah, dalam perang kosmis ini, liak itu ibarat prajurit di pihaknya Adharma, pengikutnya jalan Rangda. Sampai di sini kita mungkin ngelihat lik cuma sebagai monster yang serem aja ya. Tapi buat masyarakat Bali, cerita ini punya fungsi yang jauh lebih dalam. Ini bukan cuma buat nakut-nakutin loh. Jadi mitos lik ini sebenarnya berfungsi kayak panduan moral yang kuat banget. Ini adalah peringatan keras tentang bahayanya ambisi yang gak terkendali, pengingat kalau pengetahuan spiritual itu datang dengan tanggung jawab yang besar, dan pada akhirnya jadi semacam penjaga nilai-nilai komunitas dari dalam. Ya, tentu aja. Dalam kepercayaan Bali, di mana ada kekuatan gelap, di situ selalu ada penyeimbangnya, yaitu cahaya. Masyarakat punya banyak banget cara buat ngelindungin diri, mulai dari persembahan harian, doa-doa, sampai manggil kekuatan pelindung kayak Barong. Semuanya ini intinya adalah menjaga keseimbangan. Kalian mungkin mikir, ini kan cuma cerita kuno. Jangan salah, di Bali, legenda ini tuh masih hidup banget dan jadi bagian yang nggak bisa dipisahin dari budaya modern mereka. Kisah liak itu terus-menerus dihidupkan lagi lewat seni. Kalian bisa lihat di tarian-tarian topeng yang sakral atau di pertunjukan calon arang yang dramatis. Jadi, liak ini bukan mitos yang dilupain, tapi sebuah kesadaran yang terus ngebentuk cara masyarakat Bali ngelihat malam dan kegelapan, bahkan sampai hari ini. Dan ini dia inti filosofis dari semuanya. Mitos liak itu ngajarin kita kalau kegelapan yang sebenarnya, monster yang paling menakutkan,
itu seringnya nggak datang dari dunia lain. Dia lahir dari ambisi manusia yang nggak terkendali dan pengetahuan yang dipakai tanpa etika. Jadi, pas kita selesai ngebahas ini, pertanyaan terakhirnya bukan lagi soal monster di Bali. Pertanyaannya sekarang adalah tentang kita. Legenda kuno ini sebenarnya kayak cermin yang maksa kita buat nanya ke diri sendiri. Dalam pencarian kita akan pengetahuan atau kekuasaan, di mana sih kita harus narik batas sebelum kita melangkah terlalu jauh ke dalam kegelapan?